Sedangkan di dalam KUHP ataupun di dalam pelajaran di forensik tidak ada yang namanya cuma ngambil sampel doang, karena ngambil sampel doang tanpa otopsi nilainya sama dengan pemeriksaan luar. Artinya seperti yang kita ajarkan pada mahasiswa, kalau cuma pengambilan sampel doang atau periksa luar saja, itu kita tulisnya di kesimpulan bahwa sebab mati tak dapat ditentukan karena dokter tidak melakukan bedah jenazah. Artinya nanti kalau misalnya kita tidak bisa tentukan sebab matinya, kan nanti pembunuhnya jadi tidak tahu. Seorang matinya aja nggak tahu, siapa lagi kita ngomong pembunuhnya gitu. Jangan dijadikan dokter itu sebagai pemutus orang salah dan tidak. Itu nantinya yang terjadi adalah hakim yang menjadi bermasalah karena dia tidak punya dasar yang kuat untuk memutuskan. Itu sebabnya pada kasus-kasus seperti ini undang-undang memberikan solusi ketiga, Pak, yaitu pasal 135, di mana dimungkinkan untuk gali jenazah, Pak, gali kubur untuk menentukan sebab mati. Jadi maksudnya saya begini, jangan dokter dipaksa memutuskan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu gitu loh, Pak. Halo, ketemu lagi di channel Kompas Informasi. Ketemu lagi dengan saya dan tentunya saya tetap akan selalu membahas tentang kasus atau tentang berita Jessica Kumala Wongso ya teman-teman ya. Dan kali ini saya akan membahas atau kita akan mengulas lagi atau mengulas kembali tentang perihal jaksa, yaitu mencecar seorang ahli ya, dokter, yaitu tidak asing lagi yang sering disebut-sebut di berita Jessica Kumala Wongso yang lagi viral ini ya, beberapa bulan yang lalu, tentunya tidak asing lagi yaitu Dokter Jaya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita melihat di persidangan ini, kita sama-sama lihat kembali ya di persidangan ini, karena di kasus Jessica Kumala Wongso ini atau berita Jessica Kumala Wongso ini diberitakan dan ada dugaan kejanggalan-kejanggalan, apalagi ada dugaan-dugaan rekayasa. Nah, jika ada dugaan rekayasa dan di persidangan ini menemukan juga mungkin ada sebuah kejanggalan-kejanggalan di saat Dokter Jaya dihadirkan sebagai ahli gitu ya, sebagai ahli yang didatangkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Kejanggalan-kejanggalannya mungkin nanti teman-teman bisa lihat di pertanyaan-pertanyaan dari seorang jaksa ini. Nah, gini ya teman-teman yang mau saya bahas dan yang mau kita ulas. Jika di kasus Jessica Kumala Wongso ini ada dugaan sebuah rekayasa dan sebuah dugaan ini menjadi sebuah kenyataan, dan ini bukan lagi kata dugaan misalkan nanti setelah diuji gitu ya, karena sebuah kata dugaan rekayasa ini hingga saat ini juga belum diuji ya teman-teman ya. Yang menemukan sebuah ada dugaan rekayasa ini adalah Bang Resmond Sianipar, kan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti jika diuji ada suatu kebenarannya, dugaan ini menjadi sebuah kebenaran, nantinya tentunya di persidangan ini ya, di persidangan yang mau kita lihat ini, jika ada dugaan sebuah rekayasa dan di persidangan ini seorang jaksa mencecar seorang ahli hingga segininya gitu ya, hingga segitunya di persidangan ini, nanti kita lihat ya, kita tonton teman-teman ya. Dan jika benar dugaan rekayasa ini menjadi suatu kejadian yang sebenarnya, bukan kata lagi dugaan misalnya. Nah, di persidangan tersebut, cecaran-cecaran jaksa tersebut, bahkan Dokter Jaya juga sampai mengatakan jika pengen tahu seseorang itu meninggalnya karena apa, ya harus dilakukan sebuah otopsi, seperti itu ya teman-teman ya. Dan cecaran-cecaran seperti ini kayaknya seperti yang dilakukan oleh jaksa ini, nanti jika ini menjadi suatu kebenaran ya, dugaan tersebut, biar menjadi suatu perhatian para jaksa-jaksa berikutnya di persidangan-persidangan lain selain kasus Jessica Kumala Wongso ya, nanti agar tidak berpihakkan seperti itu ya. Jadi nanti biar menjadi suatu pelajarannya teman-teman ya. Ini karena di persidangan juga jikalau di kasusnya ada kejanggalan, hingga saat ini ada dugaan rekayasa seperti apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar, tentunya di persidangan tersebut jika memang sudah dari awal ini memang sudah diorkestrasi oleh seseorang ya, agar kasusnya ini berjalan seperti ini nih misalkan gitu ya, agar Jessica Kumala Wongso tetap di penjara misalnya seperti itu. Nah, ini di persidangan juga kita bisa menilai nanti kan gitu ya, di persidangan saat jaksa menanyakan kepada ahli itu seperti apa. Dan ini jaksa ini adalah jaksa Ardhito Muwardi ya, ini ya teman-teman ya. Dan ini Ardhito Muwardi dulu, dan besok saya bikin kontennya jaksa-jaksa yang lainnya nanti seperti apa sih pertanyaannya dan menemukan sebuah kejanggalan atau tidak sih di persidangan tersebut, di pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Mari kita tonton dulu ya teman-teman ya, videonya kita tonton dulu. Kemudian tentang saya melompat lagi kepada tentang bagaimana otopsi itu dilakukan, Pak. Ketika tadi sudah dijelaskan seharusnya memang ada baiknya, lebih baik lah dan merupakan kesulitan ketika dilakukan pembedahan secara menyeluruh baik otak, tenggorokan maupun perut. Nah, tetapi kemudian ahli tadi juga menjelaskan bahkan ahli ketika itu juga mendengar sendiri ketika ada pihak keluarga yang keberatan. Apa yang kira-kira sebaiknya ditempuh? Apakah tetap tidak melakukan otopsi atau pengambilan sampel itu merupakan suatu hal yang harus ditempuh juga? Atau bagaimana menurut pendapat ahli ketika ada keluarga yang memang keberatan dan sudah dilakukan kemudian pendekatan, tadi ahli juga sudah menjelaskan bahwa rupanya selama di rumah duka ya ada pembicaraan yang akhirnya kemudian dibawalah jenazah itu keluar dari rumah duka. Kira-kira apa yang kemudian ketika terjadi kasus seperti itu, apa yang pendapat ahli jalan keluarnya seperti apa? Nah, begini Pak, ini saya ngomong kalau saya ngasih kuliah Pak ya. Kalau saya ngasih kuliah ke mahasiswa, saya bilang kalau ada kasus ya polisi minta periksa luar dan dalam, berarti artinya otopsi. Dan kemudian itu menurut KUHAP Pak, pasal 134 itu semua udah diatur Pak. Penyidik itu akan mencari keluarga dalam 2 kali 24 jam. Dia mencari keluarga, kemudian menerangkan pada keluarga pentingnya otopsi. Nah itu satu. Kemudian berikutnya, kalau keluarganya tidak mau, diterangkan sekali lagi oleh penyidik. Itu prosedurnya. Nah setelah itu terserah keputusan penyidik. Kalau penyidik akhirnya kemudian mengabulkan permintaan si keluarga, maka polisinya itu akan meralat surat permintaan visum tadi dengan 2 cara Pak. Satu, dia keluarkan surat baru dengan tulisan harap dilakukan pemeriksaan luar jenazah saja atau pemeriksaan luar. Nah itu berarti yang tadi dibatalkan Pak, dengan juga menyatakan bahwa karena keberatan keluarga whatever pokoknya gitu-gitu ya itu. Maka dokter hanya periksa luar. Tapi kalau kemudian penyidiknya merasa saya tidak, tetap aja saya mau otopsi, itu kewenangan ada pada penyidik. Maka penyidik akan bilang ke dokter, dokter tetap lakukan otopsi walaupun keluarga menolak. Nah kalau itu yang terjadi, dokter itu posisinya cuman ada satu Pak, ikuti apa yang minta. Karena pasal 133 mengatakan penyidik meminta dokter. Kalau dokter nggak melakukan dia salah. Nah maka dokter harus melakukan. Kalau polisi minta periksa luar, ya kita periksa luar. Periksa dalam, ya kita periksa dalam. Cuman 2 itu aja yang Pak yang ada. Sedangkan di dalam KUHAP ataupun di dalam pelajaran di forensik tidak ada yang namanya cuma ngambil sampel doang. Karena ngambil sampel doang tanpa otopsi nilainya sama dengan pemeriksaan luar. Artinya seperti yang kita ajarkan pada mahasiswa, kalau cuma pengambilan sampel doang atau periksa luar saja, itu kita tulisnya di kesimpulan bahwa sebab mati tak dapat ditentukan karena dokter tidak melakukan bedah jenazah. Sehingga setelah vonis Jessica ini ada sebuah fenomena-fenomena yang dibicarakan oleh masyarakat luas, oleh netizen ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang membicarakan jika tidak ada sebuah kejanggalan ya di kasus Jessica Kumala Wongso ini, mengapa rakyat harus membicarakan, kan seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita tonton kembali. Itu kesimpulannya Pak, dogmanya begitu. Oke. Itu ini ya Pak, bagaimana prosedurnya. Tetapi dari segi keperluan dari forensik, di mana forensik itu adalah untuk forensik itu apakah untuk mencari informasi tentang ya jenazah atau apa, itu bagian dari forensik ya. Artinya dalam bagian dari kedokteran forensik maksud saya. Ya. Nah, ketika iya Pak ya. Pak ahli, apakah kenapa sih harus ada kedokteran forensik atau kan bagian untuk mencari informasi tentang apalah tentunya tentang mayat ataupun perlukaan atau penyebab, kan seperti itu. Nah, ya. Ketika memang akhirnya tidak dapat dilakukan otopsi untuk mencari sesuatu hal yang paling diyakini kebenarannya dengan hambatan-hambatan tadi secara prosedural tadi ahli baru saja menjelaskan. Tetapi apakah usaha apa yang sebaiknya dilakukan untuk tetap mendapatkan informasi ketika otopsi itu tidak dapat dilakukan?
Begini Pak, kalau saya dalam posisi itu saya begini Pak, saya akan mendidik atau menerangkan pada polisinya bahwa Bapak boleh aja minta periksa luar karena itu hak Bapak ada di dalam KUHP. Tapi kita tidak akan bisa memberikan bantuan optimal. Artinya nanti kalau misalnya kita tidak bisa tentukan sebab matinya kan nanti pembunuhnya jadi tidak tahu. Jika terjadi sebuah dugaan rekayasa menjadi suatu kebenaran nantinya, apa yang akan terjadi dan apakah seorang jaksa-jaksa nanti di persidangan-persidangan lainnya, jika kasus ini menjadi viral dan menjadi perbincangan, apakah ini akan menjadikan suatu contoh pelajaran-pelajaran buat jaksa-jaksa lainnya agar tidak mengulangi hal-hal seperti apa yang dikatakan Bang Rismon Sianipar, yaitu ada dugaan rekayasa. Dan jangan sampai peradilan di negeri kita ini menjadikan sebuah peradilan yang direkayasa dan penegak hukum menginjak-injak pengadilan ya teman-teman, atau menginjak-injak peradilan ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai selesai.